Bab 250, Halo Kegelapan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kegelapan. Gelap total. Aku melayang dalam warna hitam tanpa pantulan. Apakah saya hanyut atau ditangguhkan di tempat, saya tidak tahu. Semua tahu bahwa tidak ada yang lain, tidak ada suara, rasa, bau, atau sentuhan di lautan kegelapan abadi ini. Awalnya damai. Saya merasa seolah saya bukan apa-apa dan sekaligus. Saya merasa seperti spek kecil di alam semesta yang luas, namun saya juga merasa tidak ada yang lain selain diri saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya ingat lebih banyak tentang apa saya. Saya adalah manusia, dengan tangan, kaki, dan tubuh. Namun, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Saya mencoba melengkungkan jari tangan dan kaki saya. Aku mencoba melebarkan lubang hidungku, membuka mulutku. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Aku bahkan tidak bisa merasakan diriku bernafas. Ketakutan menguasai dengan cepat. Itu tidak datang dalam tanda-tanda fisiologis yang saya terbiasa. Tidak ada detak jantungku, tidak ada napasku yang cepat, tidak ada tubuhku yang bergetar. Sial, aku berharap bisa merasakannya, apapun untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesadaranku. Tapi saya terjebak di sini karena waktu berlalu tanpa ada cara untuk melacak. Saya mencoba segalanya untuk tetap waras. Saya menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Saya mencoba menggigit lidah saya sendiri tetapi tidak ada sensasi. Saya hanya ada. Dan saya menjadi semakin marah dengan setiap detik subjektif yang berlalu. Kegilaan bergolak, menyebar dan menutupi setiap sudut kesadaran saya. Namun, halusinasi yang saya harapkan, tidak pernah datang. Tak satu pun dari gejala kegilaan yang dapat terwujud di dunia yang benar-benar tidak ada yang lain dan tubuh yang bahkan tidak saya yakini, apalagi terasa. Saya segera menjadi bosan dengan ketakutan, kegelisahan, ketakutan, dan paranoia yang tak henti-hentinya mencengkeram bagian dalam tubuh saya. Jika saya bahkan memiliki bagian dalam, kenangan yang terasa seperti berada di ujung lidah hipotetis saya tidak pernah terjangkau oleh saya untuk benar-benar teringat. Waktu berlalu tetapi dalam keadaan tidak ada apa-apa, sulit untuk menebak apakah itu berjalan dengan cepat atau lambat. Hanya ketika saya merasakan sedikit tusukan di lengan saya, lengan saya tersentak keluar dari ketololan saya. Saya merasakan sesuatu untuk pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, saya merasakan tusukan lain, kali ini yang menyebar di dada saya. Kerutan itu segera meningkat menjadi nyeri tajam yang menusuk, tetapi aku tidak peduli. Bahkan rasa sakit adalah bukti yang dapat diverifikasi bahwa saya ada di luar kesadaran saya. Aku menunggu rasa sakit selanjutnya. Perasaan jarum suntik menggali ke dalam masing-masing dan setiap pori-pori saya akan membuat saya gila dari siksaan yang disebabkannya. Tetapi setelah ribuan tahun yang tidak berarti dari ketiadaan literal, saya menyambut setiap putaran pembakaran yang menyakitkan dan menusuk yang menyakitkan di setiap milimeter dari tubuhku. Lebih menarik lagi, penglihatanku mulai cerah sampai kekosongan saya berubah menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Mungkin karena rasa sakit yang saya alami, tetapi karena kulit putih mengambil alih semakin banyak penglihatan saya merasa seperti pernah mengalami ini sebelumnya. Saat itulah diklik. Tidak, tolong jangan bilang aku bereinkarnasi lagi. Gelombang kepanikan menyelimuti saya ketika saya mendekati awan putih berkabut. Mataku terbuka lebar untuk melihat bahwa tatapan buramku sejajar dengan tanah, pipiku menempel rata ke lantai yang keras dan keras. Segera, saya mencoba bergerak, berusaha meyakinkan diri saya bahwa saya sekali lagi bukan bayi yang baru lahir. Saya tidak bisa memulai lagi, tidak sekarang. Masih banyak yang harus dilakukan, begitu banyak orang yang harus saya lindungi. Ibu saya, saudara perempuan saya, Virion, Tess, Sylvie. Aku berusaha keras untuk mengangkat kepalaku, rasa sakit yang menusuk masih meliputi seluruh tubuhku. Ini bukan pertanda baik. Tubuhku terasa asing bagiku, berat dan kaku seperti mengenakan baju zirah yang dirancang untuk spesies yang berbeda, jauh lebih besar. Aku membuka paksa bibirku dan memaksakan pesan dari tenggorokanku. Suara bariton jelas yang akrab terdengar di telingaku, membuatku sedikit lega. Aku mengertakkan gigi, dan menelan, mengirimkan sengatan membakar kerongkonganku. Gigi. Saya punya gigi. Tidak lagi takut akan kemungkinan bahwa saya sekali lagi menjadi bayi, saya berusaha untuk mendapatkan diri saya dari tanah. Mencoba mengangkat tangan saya adalah penghalang utama pertama untuk tujuan saya. Saya mungkin juga mencoba mencabut salah satu pohon berumur berabad-abad di hutan El Sire karena tubuh saya tidak mau bergerak. Sebaliknya, saya bertemu dengan gelombang rasa sakit yang menusuk seluruh tubuh saya seperti seseorang mencoba memijat saya dengan gada berduri yang telah menyala. Setelah beberapa upaya mencoba, Tuhan melarang, mengangkat tubuh saya sendiri, dan pingsan beberapa kali dari rasa sakit yang datang setelahnya, saya menyerah. Namun, saya agak lega dengan rasa sakit. Bukan dengan cara masokistik, tetapi fakta bahwa aku bisa merasakan sakit berarti bahwa tubuhku mungkin saja terluka daripada lumpuh total. Dan setelah semua waktu yang dihabiskan dalam kegelapan abadi, bidang pandang terbatas yang saya miliki di ruangan tempat saya berada masih merupakan pemandangan bagi mata yang sakit.
Dengan dinding melengkung yang melintasi bidang penglihatanku, sepertinya aku berada di ruangan melingkar yang besar. Pilar putih mulus tanpa bekas pembusukan menahan langit-langit. Sebuah cahaya halus yang hangat bersinar terang dari scones yang berbaris di sepanjang dinding, melebar secara merata setiap beberapa kaki sementara rune yang akrab tetapi tidak terukir-terukir di antara mereka. Aku memalingkan pandanganku dari lampu yang menggiurkan dan fokus pada tanah, atau lebih khusus, apa yang ada di tanah. Darah. Banyak sekali. Tapi darahnya mengeringkan coklat dan menempel di sudut tempat lantai bertemu dinding. Sulit untuk mengatakan berapa lama dinding dan lantai telah berlumuran darah, tetapi karena semakin banyak area genangan darah kering yang terlihat semakin hati-hati saya melihat, sepertinya ini adalah semacam alasan bagi orang yang terluka. Atau binatang buas yang terluka. Iklan. Aku menggigil memikirkan binatang buas haus darah yang berdiri di belakangku dalam kondisi rentan. Satu-satunya sumber penghiburan datang dari fakta bahwa saya belum makan. Saya mencoba bergerak lagi tetapi tidak berhasil. Aku masih merasa seperti berada dalam semacam cangkang setiap kali aku mencoba bergerak, seolah-olah tubuh ini bukan milikku. Setelah waktu berlalu dan saya kehabisan detail di dinding, tanah, dan pilar untuk mengalihkan perhatian saya dengan kenangan yang tidak diinginkan dan menyakitkan bahwa saya telah mendorong kembali mulai muncul kembali. Aku bertarung melawan Nico, yang telah bereinkarnasi ke dalam tubuh Elijah. Sebenarnya, Elijah mungkin selalu menjadi Nico. Aku ingat Elijah memberitahuku bagaimana ingatannya sebelum tiba di kerajaan Darf semuanya kabur. Aku ingat tes mengorbankan dirinya karena aku tidak bisa menang melawan Kadel, sabit yang telah membunuh Sylvia. Saya ingat, dengan beberapa kebetulan, bahwa saya dapat memanfaatkan ether untuk membuat tidak hanya dimensi saku tetapi gerbang teleportasi juga menggunakan medali yang dibuat oleh penyihir kuno. Saya tahu pada saat itu bahwa saya tidak akan berhasil. Tubuhku hampir tidak bisa berfungsi berkat keinginan naga Sylvia dan apakah aku tetap hidup. Saya tahu bahwa begitu saya menarik Rilmir, saya akan merasakan dampak penuh dari tubuh yang lebih lemah, saya menyerah pada efek setelah mengeksploitasi baik mana dan ether ke tingkat seperti itu. Dan saat itulah ingatan yang paling menyakitkan muncul kembali. Seolah-olah itu dimasukkan ke dalam otakku, aku bisa mengingat kembali saat-saat terakhirku dengan Sylvie, sebelum dia mendorongku ke portal yang tidak stabil, dengan sangat jelas sehingga aku hampir bisa melihatnya di depanku sekarang. Air mata terbentuk, mengaburkan penglihatanku, saat isak tangis mengancam keluar dari tenggorokanku yang kering. Setiap kali saya memejamkan mata, memori Sylvie menghilang tepat di depan saya diputar ulang berulang kali. Dari ikatan yang kami bagikan, saya tahu bahwa dia telah menggunakan seni eter yang kuat untuk mengorbankan tubuh fisiknya sendiri untuk menyelamatkan saya. Aku membencinya karena mengorbankan dirinya. Tetapi lebih dari itu, saya membenci diri saya sendiri karenanya. Aku telah begitu terperangkap dalam mencoba menangani segalanya dengan caraku, untuk menyelamatkan Tess, untuk membalas dendamku terhadap Sabit yang membunuh Sylvia, untuk menghadapi dan mengalahkan Nico, masa laluku, sehingga aku tidak bisa menghargai orang yang berdiri di samping. Saya melalui semua itu. Aku menerima begitu saja, dengan anggapan dia akan selalu ada di sini bersamaku. Sekarang, dia sudah pergi. Perutku terasa sakit dan dadaku menegang saat aku menahan isak tangis lainnya. Aku menutup mataku, menggertakkan gigiku untuk mencoba dan menahan diri. Tetapi saya tidak bisa. Saya kehilangan Sylvie, satu-satunya yang telah tinggal bersama saya jauh lebih lama daripada orang lain di dunia ini, mencoba menyelamatkan semua orang. Aku menghela nafas, mengeluarkan isak tangis yang bergema di seluruh ruangan seolah mengejekku. Maafkan saya, maafkan aku. Si level. Petik 2. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk berkubang dalam kesedihan dan mengasihani diri sendiri, tetapi saya tiba-tiba tersentak oleh sensasi batu kecil yang menjalari seluruh tubuh saya. Sungguh menggelegar, seolah jutaan serangga merayapi sekujur tubuh saya, di bawah kulit saya. Gelombang lain datang, kali ini lebih kuat, lebih menyakitkan. Dan gelombang terakhir yang saya ingat, rasanya seperti jutaan serangga di bawah kulit saya telah meletus dari saya. Saat aku membuka mata dan merasakan lengket air liur yang dingin menggenang di bawah pipiku, aku tahu aku pingsan. Mengupas wajahku dari lantai yang basah, aku berbalik ke punggungku. Momen singkat kegembiraan pada kenyataan bahwa aku benar-benar bisa bergerak terganggu oleh rasa haus yang luar biasa. Menelan sedikit air liur yang tersisa untuk melembabkan tenggorokan keringku, aku mendorong diriku dari punggungku. Gerakan itu terasa lepas dan tubuh saya masih terasa kaku dan asing, tetapi saya masih bersemangat tentang rentang gerak baru saya. Duduk di tanah, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah dua tangan saya sendiri. Tanganku pucat, hampir putih, tetapi tidak hanya itu, tidak ada satu cacat pun di tangan saya yang bisa saya lihat. Kapalan di telapak tangan saya yang menumpuk selama bertahun-tahun memegang pedang tidak ditemukan. Bekas luka yang berserakan di buku-buku jari saya dari pertempuran hilang. Bahkan bekas luka di pergelangan tanganku yang kuterima bertempur melawan penyihir beracun itu, punggawa pertama yang aku lawan, hilang, digantikan oleh kulit yang halus dan perlescen. Sepertinya Sylvie melakukan lebih dari menyembuhkan luka karena menyalahgunakan Rilmir fisik. Aku menggertakkan gigiku, mencoba menyingkirkan pikiran tentang pengorbanan ikatanku sebelum aku menyerah pada jurang ketakutan yang lebih dalam. Saya terus mempelajari tangan saya, memperhatikan semakin banyak perbedaan setiap detik.
Lengan saya masih kencang dengan otot-otot yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun pelatihan, tetapi mereka juga lebih kurus. Tangan saya juga terlihat lebih kecil dan jari-jari saya lebih halus, tetapi itu mungkin karena kurangnya kapalan dan bekas luka. Hanya ketika tatapan saya beralih ke lengan bawah saya, lebih khusus lengan kiri saya merasakan kepedihan tajam di dada saya. Tanda itu hilang. Haha, saya tergagap. Panik bangkit lagi dalam diriku ketika aku mulai dengan panik memutar lenganku untuk melihat apakah itu ada di sisi lain. Tanda itu hilang. Tanda yang saya dapatkan setelah membentuk ikatan saya dengan Sylvie benar-benar lenyap di samping semua bekas luka dan kapalan yang telah menutupi tangan dan lengan saya. Sebelum kau menangis, lihat ke kanan, sebuah suara yang jelas dan sinis terdengar di dekatnya. Tidak terancam oleh suara itu karena suatu alasan, saya menoleh ke kanan untuk melihat batu berwarna-warni seukuran telapak tangan saya. Mataku melebar, dan karena naluri belaka, aku terjun ke batu berwarna-warni dan meraihnya untuk melihat lebih dekat. Apa ini? Ya, ini ikatan Anda, kata suara itu singkat sebelum bayangan hitam muncul di pandangan periferal saya. Sebuah tekad hitam seukuran kelereng besar mulai terlihat, kecuali tetesan air mata mengapung hitam ini memiliki sepasang mata tajam, putih bersih yang menatap ke arahku dan dua tanduk kecil menonjol di sisi kepalanya. Aku merasakan mulutku terbuka, ketika aku mencoba berbicara, tetapi sebelum aku bisa melanjutkan, tekad hitam berbentuk tetesan air mata dengan tanduk dan mata melayang lebih dekat padaku. Itu mencelupkan, seolah membungkuk padaku, dan berbicara dengan nada berlebihan. Salam, tuanku yang menyedihkan. Saya Regis, senjata perkasa yang akhirnya terwujud dan merangkak keluar dari pantat metaforis Anda. Petik 2.